Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini kami bersama Bapak siapa Pak? Mana? Pak Pairan, petani jagung. Hari ini tanggal 9 Maret 2024 dengan lokasi di Pasar 11, Marelan. Oke. Baik, perkenalkan nama saya M. Zaki Sadenta dengan NPM 2204290071. Nama saya Dimas Tantio dengan NPM 2204290083. Dengan saya nama Tiga Margolang dengan NPM 2204290062. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana dengan NPM 2204290058. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Imam mungkin. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimanakah Bapak mengawali usaha tani ini? Karena memang dari jagung ini bisa memungkinkan untuk keluarga, untuk hidup keluarga. Jadi yang artinya kerjanya enggak berat ya. Modalnya pun kalau modal sekarang ini yang artinya pemupukan, obat-obatan, walaupun agak melambung naik, ini masih bisa kita kondisikan kan. Jadi itulah yang bisa kami harapkan dari suatu jagung ini untuk ke masa depan keluarga. Untuk selanjutnya Pak, kenapa Bapak lebih memilih menanam jagung dibandingkan dengan tanaman yang lainnya? Karena gini, dari tanaman jagung ini kita kerjanya nggak berat. Jujur aja, terus terang aja, dari jagung ini memang dari umur dia itu 3 bulan 15 hari ya, 115 hari dia umur. Jadi kita nggak spontan tiap hari harus ke ladang. Ada masa-masa tertentunya untuk penanaman, untuk berikutnya dalam pemupukan. Jadi kita nggak spontan tiap hari ke ladang. Jadi lebih ringan kerjanya daripada petani seperti petani saya. Untuk luas lahan Pak, berapa kira-kira? Kalau dia 1 hektar masih bisa kita memadai untuk kita tekun untuk bercocok tanam. Bapak, mungkin berapa luas lahan yang Bapak punya yang Bapak rawat itu? 1 hektar. 1 hektar. Untuk kondisi iklim di sini Pak, bagaimana Pak tanam? Kalau musim iklim kalau kita bilang itu, kalau dalam 1 bulan dia kalau ada curah hujan, jagung bentuk tanaman jagung ini sudah mencukupi. Walaupun istilahnya di sini kemarauannya agak panjang, setengah bulan sekali ada hujan, masih tidak memadai untuk tanaman jagung. Terus apakah di daerah sini udah ada kelompok tani? Kelompok tani udah kami ada sanggar kelompok taninya masing-masing. Jadi salah satu contoh kelompok tani dari tanaman jagung, dia udah mempunyai grup dari kelompok tani. Untuk sayuran dia mempunyai grup dari kelompok tani masing-masing. Berarti di daerah sini semua udah ada kelompok tani. Sudah memiliki kelompok tani. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah kelompok tani daerah sini sudah menggunakan alat modern? Kita sudah memakai alat modernnya itu ya, kita kalau istilahnya kita cangkol bukan istilah yang pakai manual. Kita memakai sebentuk mesin traktor. Traktor. Ya, harus pakai traktor, dan cara penanamannya itulah ya harus kita manual. Dan Terus kira-kira berapa lama Bapak udah menekuni di pertanian ini Pak? ya nggak lama ya, 3 tahun. 3 tahun kita mulai. Terus untuk keloyalan petani di sini gimana Pak? Loyalannya itu sebentuk apa itu kira-kira? Interaksi antar petani. Iya. Ya bagus-bagus saja, bagus-bagus saja. Saling ya, nggak ada persaingan. Karena sebentuk kelompok tani hidupnya harus satu, kan itu. Harus mengikuti kan itu. Jadi harus satu kalau kelompok tani. Nah terus hasil panen pada bulan lalu itu gimana Pak? Apakah naik atau turun? Yang artinya kalaupun dia turun nggak terlalu membandingkan. Dan kalau jagung ini yang termasuk kita menjanjikan kalau dari per hektarnya dia itu bisa mencapai 1 ton ataupun 6 ton. Minim dia kalau turunnya itu dia 5 ton kan dalam per hektarnya. Lanjut Mas. Bagaimana harga yang ditetapkan oleh penjual dengan biaya produksinya? Ya sangat menguntungkan, karena kan kita jual ini sebentuk jagung tongkol, bukan jagung pipil ya gitu. Jadi di situ kita kutip, kita timbang, kita pipil dulu, kita proses jemur ya kan. Karena kalau proses jemur risikonya kita tantangannya hujan. Nah,
belum tentu ya kan. Jadi prosesnya kita tidak tepat. Ada yang menerimanya untuk pembelian tongkol, kita jual lebih cepat. Bagaimana kualitas padi yang dihasilkan? Kualitas jagung yang dihasilkan? Ya bagus, bagus ya, sangat bagus ini ya, mayoritas ya 65-75% bagus tanamannya. Untuk kuantitas yang dihasilkan, Pak? Kuantitasnya bentuk Kuantitas harga kejual ke pasar gitu Pak. ya normal biasa. Berarti nggak Standar. setara lah Pak, yang Ya, naik turun. Enggak naik turun, yang artinya sama umpamanya ya 5.000 kita. Dia bahkan kalau naik di sana dibikin naik sama petani. Risiko usaha apa saja pernah terjadi kelompok ini seperti hama atau penyakit apa pada tanaman jagung? Sini resikonya satu yaitu angin. Kalau angin dia pada tumbang. Dan yang kedua kalau udah tumbang dia itu udah posisi pasti dimakan tikus. Resikonya dampak dari petani jagung ini dampaknya adalah angin kencang, dia pasti tanamannya tumbang, dan efek dari tumbang itu dimakan tikus. Upaya apa yang dilakukan petani ketika terjadi resiko, Pak? Ya kita kalau bentuk dampak yang seperti angin itu ya antisipasinya ya kita bagus aja biar supaya dia jangan terletak di sana, supaya jangan hama itu menyerang kan gitu. Karena kan kalau tikus ini kan termasuk mengganas, ini harus kita antisipasi lah biar supaya nggak ganas sekali ini tikus kan. Baik, Pak, mungkin upaya apa yang selain yang Bapak bilang tadi, upaya apa yang bisa dilakukan petani jagung ini untuk mengatasi hama tikus dan cuaca tadi? Kalau hama tikus ini salah satunya itu ya kita antisipasinya ya kita perbaiki yang tumbang itu biar supaya jangan langsung dia ke tanah, yang masih menghindar dari jangkauan tanah, karena tikus ini memang letaknya kan di bawah ya kan. Jadi kita usahakan kita ikat kembali jagung itu, bentukannya kita ikat dengan cara rapi biar supaya nggak tumbang. Itulah cara antisipasinya biar supaya tikus nggak memakan jagung. Tegakkan lagi ya, dia dibalikkan Ke ya, semula. semula. Jadi kan memang pun ada sebagian itu ya memang udah resiko ya kan. Resiko. Jadi Pak, strategi apalah atau apa yang Bapak lakukan apabila itu terjadi pada lahan Bapak ini? Udah dimakan tikus dia, jagungnya tadi Pak. Kita pasrah aja lah, kalau udah nggak ada antisipasinya lagi kan. Ya, Untuk sesuai racun udah nggak bisa kita racun, kalau umpamanya hama sama ulat masih bisa kita racun. Tapi kalau tikus itu nggak bisa karena memang kan liar ya kan, dia liar banyak. Jadi waktu menyerang pun kita ya nggak bisa kita bilang apa kalau tikus samanya ini kan. Itu pun kalau memang dia itu dampaknya tumbang ya, dampaknya tumbang ya resikonya tikus. Misalnya Pak, ini udah terjadi nih, udah kena hama tadi, hama tikus tadi. Untuk upaya apa yang Bapak lakukan apabila hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi, Pak? Untuk membangun usaha ini kembali dulu. Ya kita rintis lagi mulai dari awal. Kalau memang dalam satu putaran ini kita tidak menghasilkan karena gendala dari angin, dari timbul angin bisa tumbang jadi tumbang karena dimakan hama, ya kita nunggu untuk tahap berikutnya. Nah, kalau itu memang dari risiko ya kan, nunggu tahap berikutnya. Ya mudah-mudahan aja ini nggak ada angin, ya kan. Itu ya tantangannya. Untuk modal nih Pak, Bapak mendapatkan modal untuk mengolah lahan 1 hektar ini, apakah biaya dari kantong Bapak sendiri atau dari koperasi atau dari kelompok tani gitu? Iya ada dari kelompok. Cuma kan kalau di kelompok itu kan pemotongan dari kelompok itu dananya setelah Panen. penghasilan ada kan gitu. Kalau dari kelompok, kalau memang dari kita pribadi kita yang bilang sendiri kan gitu. Itulah tadi kalau memang kita dari kelompok kita diusahain sama kelompok tani. Jadi sebagian juga ada yang dari modal sendiri. Nah, masing-masing itu juga. Nah, kita bernaung sama kelompok, kita diusahain sama kelompok. Kalau nggak bernaung ya kita masih tetap bernaung. Ya, kan? Nah, kita bernaung juga sama kelompok, cuma kita mau berdikari sendiri untuk memakai modal kita sendiri. Mungkin lebih baik ya. Nah, kan tadi Bapak bilang ada kelompok tani di daerah sini. Apakah ada asuransi untuk apabila tanaman-tanaman Bapak ini terkena risiko hama-hama yang Bapak? Kalau sebentuk risiko itu kalau umpamanya dari dampaknya salah satu untuk kena hama, kalau kita masih bernaung kepada kelompok akan mengganti walaupun caranya istilahnya kita membayar dengan cara mencicil. Kita diganti kan gitu ya.
makanya ini kita tekor 1 juta, kita itu dibayari sama kelompok. Cuman kita Cuma kecil. cara pembayarannya nanti penyegelan dalam pemanenan nanti lawan. Potong berarti. Iya, potong. Jadi Pak, harapan Bapak untuk usaha Bapak pertanian jagungnya ke depan ini bagaimana Pak? Ya kalau bisa ya standar kayak gini aja lah, pemanenan memang harga 5.000 ya, alhamdulillah masih bisa kita nikmati ya. Dan tapi kita kan jualnya jual cepat, istilahnya nggak kepala melalui proses. Istilahnya kan udah jual tongkol kan, doni timbang kilo. Itu selanjutnya harapan kami tuh bisa tuh kayak gitu ya kan. Ya, harganya standar normal, biar bisa milik keluarga ya kan. Pernah nggak Bapak berpikir untuk meluaskan lahan pertanian Bapak ini? Ya sebenarnya ada di rumah ya. Ini aja lah dulu ya, besar dulu bisa kita tekuni dulu. Nah kira-kira Pak, ada nggak usaha, bukan, adakah harapan Bapak atau niatan Bapak untuk mengganti tanaman jagung ini untuk tanaman lain gitu, seperti sayur atau apa gitu, atau tebu? Kalau harapan saya memang dari awal ini, karena ini kan pekerjaannya nggak repot ya. Kenapa? Karena ini aja yang kita tekuni jadi jagung ini, karena kerjanya nggak repot kali, istilahnya 3 bulan 15 hari kita udah Duit ya Pak. ya udah panen. Apakah Bapak pernah berpikir untuk tidak melanjutkan usaha pertanian Bapak ini? Itu tetap Tetap kan, Nah, tapi tetap. nggak pernah berpikir untuk berhenti gitu ya? enggak ya, itu tetap. Kadang habis putaran tanah diolah, habis panen tanah diolah. Terus Pak ya? Jadi itu nggak pernah putus ya kan. Habis nanti panen tanah diolah. Dalam nanti ini panen nanti 1 minggu itu udah di traktor pakai mesin kita langsung tanam. Nah, untuk rencana ke depannya Pak, apakah Bapak ingin produk-produk jagung Bapak ini ada di supermarket kita? Ya kalau bisa, Kalau bisa ya? kalau bisa ada di supermarket istilahnya untuk udah pipilan ataupun kemasan. Iya, Kan, iya. ada kemasan. Untuk Ada melebarkan harapan. sayap gitu Iya, ya, iya. apa usaha Bapak dalam mewujudkan harapan tersebut? Usahanya itu. Ya tadi kan kita mau masuk ke supermarket gitu. Usaha apa yang Bapak lakukan apabila ingin menjual produk Bapak ke supermarket? Ya harapan saya itu ya jadi masyarakat itu bisa menikmati. Nah, Jangan itu saya masyarakat itu bisa menikmati harga yang bisa terjangkau ya kan. Nggak jauh, yang artinya udah ada yang mau kita cari nggak jauh tempat dari lokasi yang dekat Pak. Iya, udah ada tersedia. untuk jenis jagung yang Bapak gunakan jenis apa? Jenis BC 2, BC 18. Ini BC 18. Ya, pakai BC 18 Itu berasal dari kelompok tani tersebut atau dari kelompok. dari kelompok tani? Baik teman-teman, mungkin sekian saja wawancara kami terhadap Bapak Pairan tadi. Apabila ada salah kata, Pak, apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.